Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di sini di MIP Sri Kendari. Kali ini kita akan belajar tentang editing Canva, spesial hari Sabtu. Ya, setiap hari Sabtu kita akan, insya Allah ya, setiap hari Sabtu kita akan berbagi tentang editing-editing, ataupun ya baik itu desain grafis, ataupun mungkin bahkan video, ya kita hanya berbagi saja untuk khusus di hari Sabtu. Oke, nah, yang sekarang ini atau yang sudah kemarin kita belajar tentang pengenalan, apa itu Canva Free, bagaimana saja, terus apa itu Canva Education, terus Canva Pro. Nah, khusus yang kali ini yang kita gunakan di sini, sekali lagi kita gunakan adalah Canva for Education. Bagi teman-teman atau bagi penonton yang belum memiliki Canva Education, nanti bisa cek link di bawah ini, link deskripsinya, ya supaya bisa merasakan education walaupun itu sebagai siswa ya, kita hanya sebagai siswa. Nanti ada link deskripsi, bisa dicek di sana. Oke, nah sekarang kita akan mengutak-atik tentang Canva, khususnya gambar, apa saja yang bisa kita lakukan pada gambar, trik-triknya bagaimana saja. Silahkan kita lanjut ke Canva-nya langsung. Oke, di sini saya akan menggunakan template untuk Instagram post ya, yang bentuknya kotak. Kita ambil saja yang bagian yang enggak terlalu mencolok. Sebagai backgroundnya kita ambil yang mana ya, yang ini saja. Oke, nah inilah enaknya ketika kita menggunakan Canva for Education. Kendati pun di sini misalnya ada kata pro, tetap kita bisa gunakan ya. Di sini ada tulisan pro. Kalau umpamanya kita menggunakan yang free, nah otomatis kita tidak bisa gunakan. Tapi kalau umpamanya kita menggunakan Canva Education, kendati pun yang misalnya pro seperti ini, kita bisa gunakan. Nanti tinggal customize this template. Nah, seperti itu. Oke? Atau kita gunakan yang ada dua. Kita gunakan yang ini saja. Kita hapus untuk bagian ininya karena kita fokus hari ini untuk gambar saja ya, kita fokusnya untuk gambar atau picture saja. Nah, eh, teman-teman sekalian, kita bisa mengupload terlebih dahulu. Menguploadnya itu Canva itu ya cukup mudah sih sebenarnya. Kita hanya perlu bagian upload, upload media, terus kita pilih filenya seperti itu. Kita pilih file, kita upload. Nah, kurang lebih misalnya seperti ini. Kita open, dia terupload. Menunggu uploadannya, sambil menunggu kita bisa drag atau kita sudah bisa digunakan seperti itu. Langkah yang kedua, kita bisa drag drop ya, drag drop. Tapi drag dropnya di Windows 11 itu agak berbeda sedikit dengan Windows 10. Kalau di Windows 11 contoh kita mau ngambil gambar yang ini ya, kita masukkan ke sini, itu tidak mau ya, tidak akan mau. Ini sekedar informasi juga sih untuk orang-orang yang melihat ya Windows ala Mac seperti itu yang di tengah. Tetapi ya kelemahannya untuk sekarang kita belum bisa drag drop, sehingga yang kita lakukan sebenarnya masih bisa, tapi kita harus membuatnya seperti ini. Nah, buat seperti ini, terus kita pilihlah filenya. Contoh tadi kita ambil saja satu file yang ini tadi ya, supaya sama. Jadi kalau drag dropnya di Windows 11 harus kita buka seperti ini, picture in picture dulu. Setelah itu baru kita drag masuk seperti itu. Oke. Nah, sip. Nah, eh kita lanjut. Jadi kita akan menggunakan satu gambar yang kita akan edit ya, yang kita akan edit di sini. Kita ambil satu contoh. Mana ya? Kita ambil contoh yang banyak followersnya. Mana yang banyak followersnya? Di sini kita ambil ya. Ah, yang ini banyak followersnya ini. Oke, kita perbesar supaya nampak lah. Oke, yang pertama yang bisa kita lakukan adalah memberikan dia semacam shape atau bentuk.
Ini kan bentuknya kotak, kita mau tambahin apa gitu, ataupun kita membuatnya seperti apa ya, seperti dalam bingkai gitu ya, shape ataupun frame ya, salah sebut. Kita berikan dia frame. Oke, kita ambil contoh, Ctrl D, ada 2 di sini. Oke, ada 2. Sip. Nah, caranya kita masuk di bagian elemen, kemudian kita pilih bagian bawah ya, kita pilih frames, kasih all dulu. Setelah itu, nah di sini ada banyak pilihan nih, banyak pilihan. Misalnya kita contohnya aja yang bulat ya, yang bulat dulu. Oke, kita hanya perlu klik ini terus kita drag atau kita arahkan ke sini. Selesai. Seperti itu aja kalau umpamanya di Canva. Nah, eh kita juga bisa menggunakan fitur-fitur apa frame-frame yang lainnya yang modelnya banyak di sini ya. Silahkan saja dipraktekkan. Mau itu seperti bingkai, ada bingkainya, tambahan bingkai, kita seperti ini. Nah, ini kan apa gambarnya dia kepalanya ketutup dengan garis ya. Otomatis kita double klik, kita arahkan dia geser ke bawah. Nah, gitu ya. Double klik dulu. Jadi double klik, arahkan dia ke bawah. Seperti itu. Untuk warnanya juga yang putih ini kita mau ganti dia agak buram. Contoh, kita bisa berikan ini, kemudian kita arahkan warnanya. Ya. Oke. Oke. Dia belum support yang bagian ini ya. Ada bagian-bagian tertentu mungkin yang belum support ya. Jadi dia nggak langsung berubah. Oke. Itu saja. Nanti kalau umpamanya mendapatkan ya, misalnya kita ambil mana ya yang support nih. Yang support. Oke, sepertinya di bagian bawah kebanyakan ya. Bagian bawah tuh kebanyakan. Kita gunakan ini. Kita detect dulu. Misalkan ini bisa nggak? Oke, belum bisa juga. Berarti nanti kita silahkan saja dicari untuk yang support untuk mengganti warna bingkainya seperti itu. Oke, tuh yang kita lakukan. Terus di sini biasanya ketika di formulir itu ada yang dia segi berapa ya? Yang kayak gini. Nah, seperti ini. Kita Ctrl D, kita detect dulu. Sip. Ketika ini dimasukkan, maka bentuknya seperti ini. Ya. Nah, eh, biasanya kalau umpamanya kita itu inginnya bahwasanya yang runcing itu di atas, tapi kan gambarnya jadinya seperti ini. Ya, jadinya seperti ini. Dia walaupun kita detect, misalnya kita detect, kita masukkan lagi, tetap sama. Seperti itu, tetap sama. Kita detect lagi. Nah, caranya ya kita harus pakai perhitungan. Kita perhitungannya adalah kalau umpamanya dia seperti ini, berarti gambarnya harus apa ya, digeser juga gitu. Digeser apa diputar 90 derajat. Jadi kita putar dulu gambarnya 90 derajat. Teks seperti ini, baru kita masukkan. Nah, hasilnya akan seperti ini. Gitu ya. Tuh, cukup mudah seperti itu ya. Oke, jadi for the first, kita hanya memasukkan gambar itu di bingkai. Oke. Yang kedua, kita hapus dulu. Kita detect dulu. Nah, di apa ya, di Canva for Education itu sudah ya kita bisa menggunakan semua fitur yang ada di dalamnya. Nah, untuk itu kita akan menggunakan edit image. Nah, di sini kita ambil background remover atau BG remover. Nah, di sini kita akan menghapus background yang di belakang. Sangat mudah untuk menghapus background di Canva. Kalau umpamanya di apa ya, di Photoshop itu kita harus melakukan beberapa langkah dengan Ctrl J-nya. Di sini kita langsung saja klik dan klik sudah selesai. Nah, hanya seperti ini. Kita nggak perlu lagi aplikasi tambahan untuk meremove background karena di Canva sudah ada apa ya, fiturnya untuk itu. Nah, gitu ya. Oke. Selesai. Selain ini juga ada juga apa ya, masih banyak ya fiturnya, masih banyak lah, seperti ini ada di sini beta auto change, jadi dari gambar yang kabur menuju gambar yang apa ya, lebih terang, sebaliknya dari yang terang ke yang buram seperti itu, ala-ala blur seperti itu. Nah, itu saja di bawah ini, silahkan dicek masing-masing, nanti silahkan dipraktekkan. Oke ya. Next, berikutnya
kita akan menggabungkan ya, kita akan menggabungkan keduanya, yang pertama dan yang kedua. Kita delete dulu, kita copy saja bagian ini. Oke, kita detek. Nah, kita buat dia menjadi dua. Biasanya kita melihat suatu suatu gambar yang mana gambar itu ada lingkaran tetapi kepalanya masih ada di bagian luar lingkaran itu. Nah, sebenarnya untuk di Corel Draw sendiri ataupun editing lainnya saya belum pernah mencoba ya, karena juga kalau editing di Corel Draw membutuhkan waktu yang banyak ya, banyak seperti itu. Jadi saya kalau umpamanya lagi lebih memilih untuk ini kalau umpamanya dalam hal terburu-buru kayak gitu. Kita masukkan saja satu gambar. Nah, kita besarkan dia sampai ada bagian yang keluar. Contoh seperti ini ya. Ada sampai di ini aja deh. Ini ya. Jadi ada bagian yang di dalam ini, dalam bingkai, tapi ada bagian yang keluar. Oke, seperti itu. Nah, ini yang pertama. Jadi seperti ini. Kita akan gabungkan dia dengan foto yang satunya. Nah, kayak gitu ya. Foto yang satunya itu dengan otomatis ya. Ini kita samakan dulu. Kita samakan supaya nanti agak mudah lah. Nah, ini juga kita samakan di sini. Terus kita remove backgroundnya kayak gitu. Jadi kita menggabungkan keduanya, terus kita remove backgroundnya. Oke, sip. Nah, ada dua gambar dengan posisi yang sama, dengan posisi seperti ini. Kita tarik dia. Sip. Nah, kita perbesar, kita lihat apakah sudah sama posisinya, sudah menutup yang belakang. Oke, good. Nah, jika sudah sama, kita bisa menarik ini ke dalam. Nah, seperti ini. Kemudian ini juga sebelah sini kita tarik ke dalam. Nah, seperti ini. Kita lihat apakah sudah simetris. Oke, ini masih belum ya. Masih ada gambar sedikit nih. Bahwasanya kita nariknya. Jangan menggunakan yang di tengah. Ctrl Z dulu. Jadi kita menariknya agak sedikit geser. Oke. Sekarang oke, udah. Seperti itu. Jadi, nah, seperti ini ya. Oke, kita sudah buat dia dalam satunya itu dia punya bingkai di belakang, kita hapus. Seperti itu. Padahal kita adalah menggabungkan dua gambar. Ya, kita gabungkan dua gambar, tetapi satunya itu kita remove backgroundnya. Oke, seperti itu. Nah, ketika sudah seperti ini, jangan lupa untuk menggabungkan supaya nanti ketika dipindah-pindah dia tidak berpindah posisinya. Kan agak capek juga kita mengulang. Jadi yang kita lakukan adalah kita blok ini, kemudian kita pilih group sehingga ketika dibesarkan akan sama seperti itu ya. Oke, itu mungkin yang bisa kita lakukan dengan gambar-gambar kita, mulai dari remove background, terus juga memberikan frames, dan yang terakhir kita menggabungkan antara frame dan remove background. Teman-teman sekalian bisa mencoba untuk shape-shape yang lain yang menggunakan seperti ini atau seperti ini, bahkan mungkin yang tadi yang segi berapa ya, segi 8 lah kayak gitu, bisa dipraktekkan. Dan masih banyak lagi nanti cara-cara yang lain ataupun bentuk-bentuk yang lain yang bisa teman-teman gunakan. Mungkin itu saja untuk Canva hari ini. Semoga bermanfaat, semoga menjadi inspirasi bagi kita semuanya untuk dalam hal editing. Silahkan mengedit, tetapi postlah yang bagus-bagus. Terima kasih. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.